Awalnya kan kita ada partner di Ternak Clip ya. Ternak Clip itu ada Suli masuk, sahamnya minority sih, nggak gede lah waktu itu. Tapi dia masuk dengan tuker value lah, dia jadi brand ambassador gitu kan. Ya. Terus seiring jalan waktu, kira-kira 3 bulan itu, Suli itu kan juga sambil buka kelasnya dia kan, Ya. trade with Suli kan, yang pakai clickbait juga kan. Betul. Seiring dengan waktu kan bear market mendadak tuh, Bitcoin turun lah ya. Iya, Bear market kuarter semua, 4 lah ya itu. ya semuanya turun. Terus akhirnya kan ya otomatis kan kelas-kelas orang juga jadi kurang lah peminatnya kan, males lah orang semua turun mau ngapain lagi masuk ke dunia itu gitu kan. Ya. Terus dengan adanya penurunan itu maka mungkin Suli yang udah punya karyawan yang sudah harus digaji, terus kantor yang harus dibayar. Ini pendapatku ya, Ya, menurutku ya. Jadi dia harus bikin usaha lain lah untuk tetap gaji karyawan trade with Suli dia gitu. Nah terus dia kan lihat ada potensi di Ternak Clip ini kan, tempat clipper ini kan dia minority kan. Dan kalau dia mau dapat penghasilan dari Ternak Clip itu berarti kan nunggu dividen ya. Ya. Nah sedangkan Ternak Clip kan bagi dividennya kapan nggak tahu kita kan. Belum tahu ya. Nah, jadi dia kan jadi nggak punya penghasilan lah ya untuk nutupin kosnya itu. Jadi dia merasa, dia telepon aku sih waktu itu, kok aku mau bikin sendiri saingannya Ternak Clip, aku merasa bisa. Loh kamu kan udah masuk Ternak Clip, masa kamu mau bikin saingannya? Ya gimana kok aku merasa bisa dan aku perlu sih ini gitu. Ya. Terus ya udah kamu baik-baik aja ngomong sama Ternak Clip sama foundernya si Mas Bayu sama Dava kan. Ya. Nah, kamu baik-baik aja ngomong win-winnya gimana daripada kamu sembunyi-sembunyi. Akhirnya dia ngomong lah sama si Bayu sama Dava sama kamu juga kan. Iya, Salah waktu satu. itu Kamu kan investor juga di sana. Terus akhirnya kan nggak tercapai kesepakatan kan. Jadi ya udah kita di Ternak Clip itu bikin pengumuman aja. Mulai sekarang Suli juga udah bukan bagian dari kita. Jadi dia tanggung jawabnya udah nggak di kita lagi gitu. Oke. Aman tapi ya. Ya tapi menurutku sih masih jauh lebih baik daripada dia nggak ngomong terus langsung buka. Nah itu parah banget. Nah itu parah banget. Jadi ini dia masih ya walaupun salah ya tetap ya karena tidak mencapai kesepakatan gitu kan. Ya. Tapi ya mungkin dia kepepet lah ya mungkin ya. Kalau aku lihat dia kepepet lah ya, dia mau gaji karyawannya tetap sih. Bisa dipahami lah ya, berarti langkahnya bisa kita mengerti lah ya. Ya bisa dipahami walaupun salah tapi ya masih ada etikanya lah. Yang A mungkin kita gak akan segede ini ya. Iya karena kalau yang A itu kan kita nggak ada resiko pasti dapat uang tapi dikit gitu kan. Kalau yang B kita ada resiko nggak dapat apa-apa tapi kalau jadi kita dapat uang lebih banyak gitu kan. Iya kenapa itu kok kamu Ya aku merasa gini, kamu buat apa dapat uang dikit? Justru kamu harus lihat dong, kamu bisa pembuktian nggak kalau memang kamu nggak berhasil ya kamu ngapain minta uang gitu loh. Kan kalau yang A itu kan artinya kamu dapat uang dikit walaupun kamu nggak berhasil gedein dia kan. Betul. Loh, kamu kalau kerjanya nggak berhasil kok minta duit gitu loh. Ya. Kan nggak cocok juga sama slogannya clickbait apa? Betul. Viral. Kalau nggak viral kita balikin duit. Balikin duitnya. Ya udah ini kenapa nggak berani ya Mas Suli? Oke. Kalau kamu nggak berhasil ya jangan minta duitnya gitu kan. Ya. Oke. Nah itu bagus banget guys. Jadi kayak itu bener-bener masuk sih ke aku waktu itu. Waktu itu aku tertampar kok. Karena waktu itu aku mikir, oh iya kok aku waktu itu kok penakut ya, kok nggak mau ya? Apakah aku ragu sama kemampuanku? Ya udah kalau misalnya aku gagal lagi, mending aku nggak usah dapat apa-apa. Itu mindset yang bener-bener ditanamin ke aku sih, dan nggak cuman kasus itu dong. Berikutnya kamu banyak banget kan bantuin aku di berbagai macam case, dan ya intinya kita harus integritas, kasih value ya ke orang ya. Sekarang kan aku banyak kan teman-temanku semua aku kenalin ke kamu ke Clickbait kan, semua juga puas semuanya ngulang. Oh kan. retain semua. Aku bilang juga ke kamu kan Tom ini kalau kamu nggak berhasil jangan minta duit loh. Bagus kan? Aku kan sering ngomong kan kalau bisnismu belum ditiru kamu salah jalan. Ya. Kalau yang niru baru satu orang jangan bangga dulu. Kalau kita sekarang udah terbukti yang niru banyak kan. Ya. Kalau kita ini udah bener terus kita menciptakan banyak peniru itu bagus loh buat kita. Karena kita nggak akan mau dikejar oleh orang yang niru sama kita, benar gak? Oh jadi semangat. Semangat banget, bukan cuma semangat doang, mati-matian. Betul. Yang tadinya hidup kerjanya mau ya udahlah segini aja, tapi karena yang niru kita mulai ada, kita harus wah jangan sampai kita kesalip, jangan sampai kita kali duanya dia aja malu. Oh iya betul. Kalau bisa jauh banget gitu kan. Betul. Karena tiru. Jadi kita harus menciptakan peniru-peniru kita terus untuk membuat kita semangat. Oke, siap. Jadi yang niru ayo kejar kita. Jangan kan 2 kali kok. 10% pun aku udah panik biasanya. Aku udah kirim bagus. Dan tenang masih banyak peniru-peniru lain. Perhatiin ya, kalau kalian mau jual emas berarti mungkin harus cari tempat yang liquidity-nya juga oke gitu ya. Dan pasti mereka harus fair, mau terima terus kan. Itu yang kamu selalu gaung-gaungkan tempatmu. Aku nggak tahu sih mereka itu cara main
bahasa marketingnya gimana gitu loh. Itu kan banyak lah bahasa marketing kayak gitu ya. Kalau aku kan nggak apa adanya aja kan. Bahasa marketing itu kan kayak zaman dulu XL itu Rp 1 rupiah gede gitu kan. Tapi di belakangnya kan 1 rupiah setelah berapa menit berapa. Aku nggak pakai gitu gitu loh. Aku itu nggak pakai gitu. Jadi mereka kalau pakai gitu terus orang nggak tahu kan. Terus nanti orang komen-komen, di tempat sini gini, coba aja, kamu coba aja, jangan ngomong gitu doang. Kamu coba ke sana. Kamu jangan-jangan nggak punya emas yang ngomong gitu. Wah, betul. Gitu loh. Ya kayak XL satu, misalnya bisa aja dong dulu Indosat. Wah, Indosat mahal, XL cuma 1. Kamu coba waktu itu. Dulu ya ini zaman 10-15 tahun lalu zaman gitu. Setelah 1 rupiah setelah berapa menit jadi mahal. Kan gitu. Bahasa marketing gitu ya terserah kamu lah kalau kamu kemakan bahasa marketing gitu, kalau kamu nggak menit gitu ya langsung sampai itu gimana? Oke, aku setuju. Ini cerita untuk UHNWI ini harusnya. Karena kalau emasnya dikit kan orang-orang duitnya dikit kan, emas kecil kan bisa dibawa. Gak perlu iya biar luar negeri. Betul, ini kan cerita UHNWI yang emasnya 100 kilo gitu kan istilahnya. Untuk emas 100 kilo itu gak bisa dibawa emang kan. 100 kilo itu berapa? 250 M. Ya kan? 1 kilo 2,5 M. 100 kilo 250 M kan. Aku tanya deh, kamu Bitcoin 250 M. Terus kamu kemana? Misalnya kamu ke Singapura gitu ya? Atau kamu ke Dubai gitu ya? Kamu cairin 250 M itu di mana? Di banknya mereka. Bikin bank di mana tempatnya? Emang bank terima Bitcoin? KYC juga loh. Kamu 250 M ya dicek juga kamu. Di Indonesia kamu dari mana 250 M ya? Gak segampang itu kalau duit segede itu. Kecuali kamu di sini semua pajaknya rapi juga ya. Bitcoinmu 250 M itu. Semuanya rapi, di SPT rapi. Sampai sana kamu harus ditanyain KYC loh di Dubai itu. Kamu dari Indonesia siapa namanya? Ya kalau duitmu 1 M 2 M gampang. Tinggal orang di jalan, Bitcoin mau gak kamu ini 1 M, kamu bayar 800 juta langsung cair. Tapi kalau udah 200 M. Tapi kan dia gak perlu ini kok, gak perlu cairin 200 M. Gampang deh di Indonesia. Ya kan katanya UHNWI mau kabur kan. Iya. Misalnya kamu deh ada orang kita di Indonesia. Ada orang Dubai nih. Dia bawa uang 1 triliun Bitcoin. Mau gak kamu beli? Mau gak? Berani gak kamu? Udah oper wallet tak beli. Kamu nyairnya gimana nanti? Kamu bilang beli dari mana? Gak segampang itu, harus KYC dong. Siapa tahu orang Dubainya ini masalah di sana. Siapa tahu dia scam. Siapa tahu dia apa? Kena lo kamu cuci uang. Iya bisa. Gak sembarang, gak segampang itulah omongannya. Kalau kamu ngomongin 1 M 2 M relate. Kalau UHNWI gak relate udah kayak gitu, semua harus resmi lah. Emas kalau resmi juga bisa.